Setelah kebangkitan sosok spiritual milik Gangli, kita kemudian kembali diperlihatkan dengan sosok Dewi Aphrodite, yang mengumumkan bahwa pertempuran mythological arena babak keempat, pertarungan antara negeri Huaxia dan negeri Sakura, telah dimenangkan oleh negeri Huaxia. Sorak-sorai yang meriah terdengar di telinga Changsheng. Dewi Aphrodite melanjutkan, ini adalah momen penentuan, yang lumayan menarik. Sejujurnya Dewi Aphrodite dan jajarannya, tidak pernah tahu bahwa Huaxia, memiliki kegigihan sekuat ini. Kembali ke bangku penonton negeri Huaxia, di sana mereka berdoa dan berharap, semoga Jenderal Tian Peng cepat pulih dengan lancar, tanpa adanya hambatan. Dan wanita di sebelahnya menambahkan, bahwa pertempuran ini, telah memberikan banyak pelajaran bagi bangsa Huaxia. Pria yang berdiri di belakang mereka berdua juga berkata, bahwa tanpa kekuatan kepercayaan, Gangli bahkan mampu bertarung melawan Dewa Iblis kelas Triple S negeri Sakura, hingga sampai tahap terakhir. Sungguh kebaikan macam apa, yang rela mempertaruhkan harga dirinya demi bangsa Huaxia. Setelah mendengar semua harapan dan pujian para penonton tersebut, Changsheng mulai mengeluarkan air matanya, karena terharu dengan usaha sang jenderal. Namun Gangli meminta Changsheng, untuk berhenti menangis dan menatap ke arahnya. Melihat Gangli masih bisa berbicara, Changsheng yang awalnya sedih, seketika memasang ekspresi bahagia. Dia memanggil Gangli dengan sebutan sang marsal atau jenderal. Gangli memberitahu Changsheng, kalau orang tua ini, belum mati meski sudah berjuang cukup keras. Tubuh Gangli yang awalnya menciut, perlahan kembali membesar, sembari digotong oleh Changsheng untuk bangkit. Gangli dengan bangga memberitahu Changsheng, kalau mereka telah memenangkan pertarungan. Setelahnya, kita kemudian berpindah ke auditorium negeri Bangzi atau Korea. Di sana seorang asisten muda dari seorang guru melaporkan, bahwa para dewa Huaxia, seharusnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Asisten muda ini bertanya, jadi lantas mengapa, mereka selalu kehabisan tenaga, dan berakhir dalam situasi yang gawat. Gurunya menjelaskan, bahwa kekuatan keyakinan yang dimiliki oleh Huaxia, masihlah lemah terhadap dewa neraka. Makanya dewa-dewa itu, secara alami tidak memiliki kekuatan, untuk diperoleh dari masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri, kalau negeri Huaxia, baru saja beruntung dalam 2 pertandingan. Tapi meski begitu, sekarang mereka sangat rentan terhadap serangan balasan. Sekarang kita kembali ke Changsheng dan Gangli, yang dimana Gangli memberitahu Changsheng, bahwa mulai dari sekarang, langkah selanjutnya akan bergantung pada keputusan Changsheng. Sekarang sudah waktunya bagi Gangli, untuk pergi mencari cahaya bulan putih miliknya. Gangli kemudian berjalan meninggalkan Changsheng, dan Changsheng sekali lagi memanggil julukannya. Gangli merespon panggilan Changsheng dengan membalas, untuk tidak perlu berkata apa-apa lagi terhadapnya. Dan selain itu, Changsheng diminta untuk jangan melupakan janji yang dia buat sebelumnya. Mendengar kalimat itu dari Gangli, Changsheng awalnya terdiam dan tidak berkata apapun. Tetapi setelahnya, Changsheng dengan cepat menyatukan kedua tangannya, dan meminta kepada Jenderal Tian Peng, untuk berhati-hati dalam perjalanannya. Rupanya, hal yang sama terjadi terhadap penonton negeri Huaxia. Mereka yang awalnya diam dan kecewa, seketika berteriak bersama-sama, meminta Jenderal Tian Peng untuk berhati-hati selama perjalanan. Dan benar saja, sesaat kemudian sosok dari Gangli mulai perlahan menghilang, seakan dilahap oleh abu. Sekarang kita berpindah ke Penatua Xuan, yang meminta kepada yang lain, untuk menyampaikan perintahnya. Bahwa dewa yang tercatat dalam buku kuno Huaxia, Marsal atau Jenderal Tian Peng Zubaji atau Zhu Gangli, Penatua menginginkan perbuatan sang jenderal, diketahui dan diingat oleh semua orang di Huaxia.
Penatua menegaskan, untuk jangan membiarkan Dewa Huaxia dilupakan sekali lagi oleh anak cucunya. Asistennya kemudian mengiyakan perintah tersebut, dan mulai mengeluarkan burung phoenix miliknya, yang nantinya akan memberikan pesan penatua kepada seluruh masyarakat di negeri Huaxia. Tuan kota di atas sana juga terlihat sangat sedih, mengingat Jenderal Tian Peng yang sudah tak berdaya saat Chang Sheng menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Di sini Tuan kota mengungkapkan bahwa mereka memang masih tidak layak, meski mereka adalah keturunan sang jenderal, tetapi malah berani melupakan sosoknya. Tapi ungkapan itu langsung dibalas oleh Penatua Xuan dengan lega, kalau untungnya, mereka masih punya masa depan. Saat ini, dialah harapan terbesar Huaxia. Penatua mengatakan itu saat melirik ke arah Chang Sheng, yang mengangkat tangan kanannya ke arah bangku penonton negeri Huaxia. Sekarang kita berpindah lagi, memperlihatkan seseorang yang memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Di sana juga terlihat sesosok wanita, tetapi bagian bawahnya menyatu dengan bentuk laba-laba. Wanita ini disebut sebagai Jorogumo. Dia nampaknya telah mati, dikalahkan oleh seseorang yang memasukkan pedangnya barusan. Selanjutnya terlihat Liu Qing, yang memberikan serangan tebasan cepat ke arah Meiko, dan berhasil membuatnya muntah darah. Meiko sebelum pingsan berkata, bahwa tanpa diduga, kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua, terpaut sangat jauh bagai langit dan bumi. Setelah berkata seperti itu, Meiko pun terjatuh ke lantai, yang menandakan bahwa Liu Qing lah pemenangnya. Setelah selesai berurusan dengan mata-mata negeri Sakura itu, Liu Qing kemudian hendak melakukan teleportasi, dan berharap, semoga saja dia belum terlambat menuju ke sana. Kembali ke Dewi Aphrodite, yang mengumumkan bahwa akhirnya, babak terakhir dari pertarungan Mythological Arena telah tiba. Pertarungan selanjutnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu pertarungan antara negeri Huaxia melawan negeri Sakura. Namun sebelum pertarungan dimulai, Dewi Aphrodite mengaku, kalau dia sulit membayangkan, bahwa akhirnya akan berakhir seperti ini. Dewi Aphrodite menambahkan, bahwa mereka sudah bisa melihat, perlawanan luar biasa yang dilakukan oleh negeri Huaxia, dengan dewa-dewa mereka yang agung. Dan pertempuran terakhir, akan menentukan kepemilikan separuh tanah, dan populasi antara kedua negara yang bersangkutan. Sesaat kemudian, Dewi Aphrodite mulai berteriak, mengumumkan kembali, bahwa mulai dari sekarang, kedua belah pihak harus kembali mengirimkan perwakilan mereka. Chang Sheng kini nampak terdiam, dan mulai memasang ekspresi senyum, sambil berkata di dalam hati, kalau inilah saatnya untuk bermain dengan serius. Namun sebelum Chang Sheng bertindak, seseorang tiba-tiba saja menyentuh pundaknya, yang ternyata itu adalah Tuan Kota. Chang Sheng di sini, nampak melirik ke arahnya, dengan wajah yang kebingungan. Tuan Kota menyampaikan ke Chang Sheng, bahwa dia sudah cukup berjuang, dan saat ini adalah giliran Tuan Kota. Mendengar tawaran itu, Chang Sheng kembali mengungkapkan, bahwa dirinya mengetahui banyak, tentang sejarah tersembunyi dari para dewa Huaxia. Maka dari itu, Chang Sheng meminta kepada Tuan Kota, agar mengizinkannya untuk pergi. Tuan Kota di sini tidak menyangkal, dan malah membenarkan bahwa Chang Sheng mengetahui banyak hal. Tetapi, dalam pertarungan terakhir ini, dialah yang seharusnya menjadi orangnya. Dan dengan kecocokan Chang Sheng dengan para dewa, mustahil bagi Chang Sheng, untuk berhadapan dengan kartu truf, yang dimiliki oleh negeri Sakura. Tuan Kota jujur ke Chang Sheng, bahwa Huaxia, masih membutuhkan orang seperti Chang Sheng untuk terus berkembang. Tuan Kota juga meminta Chang Sheng untuk jangan lupa, bahwa dia pernah menjadi seorang jenius, yang mempunyai harapan yang besar di masa lalu.
Tuan kota kini mengeluarkan sosok spiritual dewa miliknya, yang ternyata adalah Changsan, Zhao Zilong. Karakter gratis yang terdapat di game Mobile Legends. Tetapi, saat Tuan Kota sudah siap dengan tekadnya, Liu Qing kemudian muncul di belakang, dan meminta kepada Tuan Kota yang bernama Lao Bai, untuk membiarkan dirinya saja yang bertarung. Tuan Kota yang melihat kehadiran Liu Qing, mengatakan kepadanya, bahwa dia kira, Liu Qing tidak bisa datang ke Mythological Arena hari ini. Liu Qing membalas, mana mungkin dirinya berani, untuk menunda kesempatan bangsa Huaxia, bisa bangkit atau bahkan jatuh. Tapi sejujurnya, Liu Qing mengaku bahwa mata-mata negeri Sakura itu, memanglah benar-benar licik. Liu Qing kemudian menyadari, kalau waktu pemilihan peserta sudah hampir habis. Saat ini, hitung mundur kembali muncul, dimulai dari 30 detik. Liu Qing dengan gerakan kilat, seketika turun ke arena, dan berteriak ke host Dewi Aphrodite, bahwa perwakilan dari negeri Huaxia, Liu Qing telah hadir di sini. Siapakah di antara mereka dari negeri Sakura, yang berani bertarung dengannya? Di lain sisi, pada bangku penonton negeri Sakura, terlihat sosok pria berambut hitam, yang menatap Liu Qing dengan tatapan meremehkan. Dia awalnya cuman terdiam, dan setelah itu meregangkan otot tubuhnya. Namun seketika dia langsung menghilang dari tempat dengan cahaya ungu, dan muncul secara tiba-tiba di arena, dengan gaya yang sangat keren. Dia mulai memperkenalkan dirinya, bahwa perwakilan dari negeri Sakura, Yamada Takumi, akan bertarung melawan Liu Qing.